Di dalam Kisah Rasul pasal 2, khususnya di ayat 4. Di ayat 4, kalau kita membaca Alkitab kita di ayat 4 tadi dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, arti kata bahasa lain di situ menggunakan kata heteros, dan di situ artinya adalah bahwa esensinya berbeda dari bahasa ibu mereka. Nah, para rasul itu berbicara dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Tapi tiba-tiba, kalau kita membaca tadi bahasa atau Kisah Rasul pasal 2, tiba-tiba ada orang Partia, orang Media, orang Elam, orang Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, bahkan Mesir, Libya, Kirene, Roma, orang-orang Arab, orang-orang Kreta. Mereka mendengar para rasul berbicara dalam bahasa mereka. Yang tadinya para rasul hanya bisa berbicara dalam bahasa Ibrani, karena itu bahasa dari Perjanjian Lama, bahasa kitab mereka. Lalu mereka bisa berbicara dalam bahasa Yunani, tapi tiba-tiba mereka bisa berbahasa yang lain yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Lalu juga dikatakan untuk membuat, sebenarnya Alkitab sudah sangat-sangat hati-hati. Tuhan itu begitu berhikmat, dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dia tahu bahkan mungkin ada orang yang akan mengajarkan ajaran yang lain mengenai bahasa ini. Maka dia sebenarnya sudah memberikan kepada kita satu kata yang membuat kita tidak bisa lari dari bahasa manusia. Yaitu ketika di ayatnya yang ke-6 dikatakan di sini, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Para rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, mereka sendiri di sini bukan para rasul, tapi yang mendengar, yaitu tadi orang-orang Partia, Media, dan segala macam itu. Artinya ini dari kacamata atau dari telinga orang Partia, contohnya orang Partia ada di situ. Lalu dia dengar para rasul, dan mereka berbicara dalam bahasaku. Orang Roma bilang, mereka bicara dalam bahasaku. Lalu orang Arab bilang, aku dengar mereka bicara dalam bahasaku. Ada orang Elam, Mesopotamia sama, mereka mendengar para rasul berbicara dalam bahasa mereka. Dan ketika mereka mengatakan ini, mereka menggunakan istilah ini dalam bahasa Yunaninya, yaitu kata dialektos. Dan dialektos adalah kata di mana kita muncul istilah dialek, ya kan? Dan kalau kita berbicara tentang dialek, maka itu berbicara tentang bahasa yang memiliki struktur daerah, logat, dan tata bahasa geografis yang nyata. Kalau pada masa tersebut tiba-tiba para rasul ngomongnya seperti ini, siki bala 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 bala, lalu apa yang akan dikatakan oleh orang Partia? Pasti mereka bilang, apa yang dibilang orang-orang itu? Ya kan? Orang Media, gilanya mereka itu. Tiba-tiba mereka teriak-teriak. Orang Roma, orang Pamfilia, orang Frigia, orang Mesopotamia, orang Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, apa yang akan mereka bilang? Semua mereka akan bilang, apa yang dibilang-bilang orang-orang itu? Tiba-tiba mereka teriak-teriak seperti itu, ya kan? Tapi karena mereka berbicara dengan sangat jelas, bahkan sampai logatnya jelas. Wah, kadang-kadang saya rasa sadar ini, kalau misalnya orang, mungkin kita akan rata-rata orang Batak kan. Kalau ada orang pakai bahasa Batak tapi bukan dengan logat Batak. Kadang-kadang kalau awal-awal dia bicara, kita bisa merasa dia bicara apa? Dia bicara bahasa Batak atau bahasa apa? Ya kan, karena logatnya berbeda. Tapi kalau dia berbicara dengan bahasa Batak, kata-katanya Batak dan logatnya juga Batak, wah, maka kita langsung dia berbicara bahasa Batak. Kita langsung ngerti, kita langsung tahu dia bicara bahasa Batak. Ya kan? Jadi sangat jelas sebenarnya Kisah Rasul pasal 2 sudah menjelaskan dengan begitu detail kepada kita. Apa itu karunia berbahasa? Karunia berbahasa adalah karunia untuk para rasul pada masa tersebut bisa berbicara dengan bahasa manusia dari negara lain yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Sudah sangat jelas. Tidak ada sebenarnya ruang untuk mengatakan bahwa ini adalah bahasa roh-roh. Tak ada. Makanya di ayat 8 dikatakan oleh orang-orang ini, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Wah, sangat jelas. Ya kan?
Tak ada lagi ruang untuk mengatakan bahwa ini bahasa entah dari mana, bahasa yang tidak ada orang mengerti. Ini bahasa dari negara asal mereka. Itu yang mereka dengar para rasul mengatakannya. Dan ini adalah dasarnya. Kenapa ini dasarnya? Karena nanti mulai dari setelah Kisah Rasul pasal 2, setiap kali ada orang yang memiliki karunia berbahasa, Alkitab sudah tidak jelaskan lagi bahasa apa yang mereka gunakan. Kenapa? Karena sudah ada dasarnya, sudah ada landasannya dalam Kisah Rasul pasal 2. Karena Alkitab itu satu kesatuan, dia tidak terbagi-bagi. Jadi kalau dibilang dalam Kisah Rasul pasal 2 bahasa ini adalah bahasa manusia, bahasa dari negara lain, maka kalau dia muncul nanti di pasal 8, muncul dia di pasal 10, muncul dia di dalam 1 Korintus, semua itu harus sepakat dengan ini. Kalau ada perubahan makna, Tuhan akan kasih tahu kalau ada perubahan makna. Kenapa? Karena Alkitab itu satu paket. Dia tidak terbelah-belah, dia tidak terpecah-pecah. Oke? Jadi mungkin ada orang yang akan mengatakan bahwa beda Kisah Rasul pasal 2, beda 1 Korintus. Tidak ada bedanya. Kalau ada bedanya, Tuhan akan bilang ada bedanya. Tuhan sendiri yang akan mengatakannya. Alkitab pasti akan memberitahukannya. Tapi karena Alkitab tidak memberitahukannya, maka tidak ada perbedaan. Ketika nanti Rasul Paulus berbicara di 1 Korintus mengenai bahasa ini atau karunia berbahasa, dia sedang berbicara tentang hal yang sama dengan Kisah Rasul pasal 2. Hanya saja tadi itu penerjemah buat dia menjadi bahasa roh, atau pemahaman mereka yang mengatakan bahwa untuk membenarkan ajaran mereka yang tidak sesuai dengan Alkitab, dan mereka katakan itu adalah bahasa roh. Oke? Jadi sangat jelas dalam Alkitab bahwa ini adalah bahasa manusia.